target yang jelas, capaian nan jaleh dengan puasa tibun apa? Apa targetnya? La'allakum tattaqun. Puasa Ramadan sabulan panotu tujuannya jaleh, sasarannya jaleh, buliah awak yang berpuasa ko menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah Masjid Agung Al-Muttaqin, Pasaman Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali mari kita sama-sama kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari ini, pada maghrib ini, kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ataupun mengayunkan tangan kita beribadah salat maghrib secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dengan ikhlas dari rumah tadi diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul telah meninggalkan dua pedoman hidup yang akan menjamin kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu jemaah semuanya, kami selalu mengingatkan untuk diri kami sendiri dan juga seluruh jemaah, mari kita selalu istiqamah untuk betul-betul menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, kemudian dimanapun kita laksanakan atau bekerja, kapanpun waktunya, jangan sampai kita tinggalkan panduan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Kenapa? Karena pada saat kita bekerja atau melakukan sesuatu, kita tinggalkan panduan Al-Quran, maka pada saat itulah kita pasti tersesat dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama kami sampaikan dulu ucapan terima kasih
kepada Pak Jizul sebagai ketua harian kita yang belum lama ini dilantik Pak Bupati kita. Terima kasih amanahnya Pak Ji untuk bertausiah atau berbagi ilmu malam hari ini bersama Bapak dan Ibu-Ibu. Sebelum lanjut, siap sadanya Pak Ibu. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kembali malam hari ini diberikan kami amanah untuk berbagi sedikit ilmu. Dan tadi kami tanyakan kepada Pak Haji, itu topik kita yang pas apa malam hari ini. Dapat informasi ternyata hari ini adalah kajian Selasa malam terakhir jelang Ramadan. Kabarnya ya Pak ya. Nah, jadi mungkin yang pas kajian kita malam hari ini adalah persiapan yang perlu kita perhatikan menjelang Ramadan ini. Karena Ramadan Ibu dan Bapak, kita semua paham adalah bulan istimewa yang diberikan Allah sifatnya tahunan. Karena Allah ini memberikan kita Ibu dan Bapak ada waktu-waktu istimewa. Baik dia bersifat harian atau mingguan, bulanan atau tahunan gitu. Jadi Allah agih waktu hari-hari khusus istimewa, waktu-waktu terbaik. Untuk apa tujuannya Ibu Bapak adalah di antara salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas iman nawa. Karena kita ini adalah lemah. Kita punya iman yang kadang-kadang mudah naiknya, mudah lo turunnya gitu. Karena inilah sifat iman. Bisa jadi hari ini kita sedang tinggi imannya Ibu dan Bapak, awak betul-betul rajin semuanya. Sholat tidak mau talambe, terus berjamaah. Kalau infaknya Ibu dan Bapak, kita sering berinfak. Kapai kamu saji berinfak, beku pulang berinfak lo balik. Kita sering berderma untuk orang fakir miskin. Itu tanda-tandanya kita iman sedang naik. Tapi karena iman yang naik kok tidak lama bertahan Ibu dan Bapak, turunnya balik gitu. Kan kalau naik Bapak puasa sunat ya Pak. Sana Pak, Senin Kamis kita puasa, duhanya kita rajin, tahajud malam kita lakukan, itu sudah iman naik. Tapi Anda iman tuh di titik terendah benar. Jangankan malam tahajud, duha lagi, baca Quran kita tuh terasa berat. Kalau iman sedang rancak, sehalaman, dua halaman itu ringan. Tapi iman kita sedang lemah, jangankan satu halaman, karena kita tidak mau baca Quran. Tidak mau kita berinfak gitu. Walaupun kadang kita baru gajian benar. Tanggal 1 pegawai gajian, tapi kalau iman sedang rendah Ibu Bapak, kita tidak tahu dengan infak sedekah. Karena itulah diantara tanda-tanda Ibu Bapak untuk menjaga kualitas iman waktu bertahan terus, maka diberikanlah waktu-waktu istimewa, baik bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kalau harian Ibu, dia waktu istimewa gitu. Bila Bapak Ibu, itulah waktu sepertiga malam. Jadi tiap hari kok dia waktu istimewa kita untuk beribadah pada Allah, berzikir, sholat. Inilah setiap hari sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah sunnah tambahan, ibadah disunahkan. Asa agar nanti mudah-mudahan Allah tempatkan posisi kita ini di maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Maka beruntunglah kita Ibu dan Bapak ketika bisa menggunakan waktu istimewa sepertiga malam tiap hari ini dengan ibadah, zikir dan sebagainya pada Allah. Apalagi Ibu Bapak di sepertiga malam tuh
kita berurai air mata. Ingat dosa-dosa kita. Ini waktu istimewa. Waktu mustajabnya doa. Pada seorang lain semuanya secara umum tertidur pulas sedang lama lalu ibu napa kita bangun beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah akan menguatkan iman kita. Itu harian. Lalu ada mingguan. Setiap minggu di hari istimewa oleh Allah, itulah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia, yang istimewa dalam setiap minggu. Makanya antara ibadahnya, maka Pak ibadahkan sholat Jumat, ibu-ibu ibadah yang lain. Kalau lah masuk Jumat, akan datang Jumat itu, bahkan satu ayat menyatakan, kalau diseru ketika mau Jumat, jua bahali tinggahan gitu. Fa'iza nudati sholati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Ketika diseru mau salat Jumat, segera kepada Allah melaksanakan ibadah salat, tinggalkan jual beli. Ini menandakan bagian ini dipanggil Allah khusus pada hari Jumat. Ada istimewanya setiap bulan. Itulah namanya Yaumil Bid, hari putih. Hari ada puasa sunat di pertengahan tiap bulan Hijriah. 14, 15, ini 13, 14, 15. Itu hari pertengahan, maka disunahkan puasa sunat. Yaumil Bid, hari putih, dan mananya hari ketika bulan mengeluarkan cahaya yang bersinar itu, maka sangat istimewa. Tiap bulan puasa sunatlah di 3 hari di tengah bulan. Lalu tahunan, inilah ibadah puasa Ramadan yang akan kita masuki Bu Napa, hanya menghitung hari lagi. Kinilah Rabu malam ya Bu. Artinya kini Rabu malam atau malam Rabu Selasa malam ya Bu ya, Selasa malam. Selasa malam. Besok Rabu malam. Besok Kamis malamnya. Jumat. Nah, prediksi ya Bu ya, kita tetap menunggu pemerintah kita nanti hisab atau ru'yat tuh hilal gitu. Benar. Kalau nanti diputuskan pemerintah kita hilal sudah kelihatan sesuai dengan aturan, kita mulai lagi salat tarawih hari Jumat malamnya itu. Berarti tinggal Selasa, Rabu, Kamis 4 malam lagi. Dake kita akan masuk bulan yang mulia, yang istimewa, yang sudah jelas tujuannya Ibu Napa. Dalam ayat yang hafal betul deh kita bahasamu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu yang sering dibaca ulama ustaz kita di hari-hari belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai bapak ibu-ibu jemaah PIK yang sudah mengaku beriman. Itu nak dipilih apakah imannya rendah atau imannya sedang atau imannya kuat, Pak. Pokoknya beriman. Ini sasaran panggilan Allah. Sebelum kami lanjutkan Ibu Napa, di antara satu pemahaman yang perlu tahu, kalau Allah mengawali ayatnya ya ayyuhallazina amanu, maka biasanya akan ada nanti setelah ayat itu perintah atau larangan. Lihatlah Ibu Napa, dalam semua ayat Al-Quran yang dimulai ya ayyuhallazina amanu, sudahnya pasti ada beko perintah atau larangan. Lalu apa maksudnya? Maka perintah dan larangan itu akan sempurna dikerjakan kalau dia perintah
akan sempurna ditinggalkan kalau dia larangan, bagi seseorang itu tergantung dengan seberapa tinggi kualitas imannya masing-masing. Berarti tidak sama orang beriman tuh menjalankan perintah ya ayyuhallazina amanu itu, atau tidak sama kualitas orang beriman meninggalkan seluruh yang dilarang setelah ya ayyuhallazina amanu itu. Bagaimana ujinya? Diuji sejauh mana tingkat kualitas imannya, maka sejauh itu pula lah kemampuannya untuk menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Ya Bu, termasuk ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu sekalian siam berpuasa. Ayat ini Bunda Bapak turun pada hari Senin bulan Sya'ban sekitar tahun 2 Hijriah setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara asbabun nuzulnya ini ada celaan atau cemoohan orang-orang Yahudi. Ini umat Islam tidak ada punya ibadah khusus, sama aja kami orang dulu kecil. Maka dijawablah di antaranya berapa? Ini ibadah khusus umat Nabi Muhammad, puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, wahai ibu bapak, jemaah semua yang beriman, diwajibkan kepadamu, kepada kita semuanya berpuasa. Berarti hukumnya wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga pernah diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad, umat nabi-nabi lain, dengan satu tujuan yang jaleh, satu visi, target yang jelas, capaian yang jaleh dengan puasa itu Bunda Pak. Apa targetnya? La'allakum tattaqun. Puasa Ramadan sabulan penuh itu tujuannya jaleh, sasarannya jaleh, buliah awak yang berpuasa kok menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepadanya. Jadi takwa tujuannya. Agar awak bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang betul-betul taat perintah Allah, yang betul-betul takut kalau nanti meninggalkan larangan Allah, yang betul-betul nanti dekat dengan Allah. Takwa adalah posisi yang terbaik di sisi Allah, Ibu dan Allah tidak melihat kita karena harta dan pangkat kita. Jadi Allah tuh sayang pada kita, Allah pandang kita tuh mulia, tidaklah karena faktor dunia, Ibu Napa. Sabitlah fasilitas dunia ku apa saja gitu. Sabitlah mungkin fasilitas dunia itu berbentuk harta. Allah tidak muliakan kita karena harta kita. Allah yang paling kaya kecawa Ibu dan Bapak, kitalah pasti mulia di sisi Allah, tidak. Dan kita remehkan orang miskin pasti dia tercela di depan Allah, tidak. Bukan itu ukuran. Allah tidak memandang mulia kita karena pangkat jabatan dunia kita. Tidak, Ibu. Sabitlah apa jua pangkat jabatan, tidak ada dalil mengatakan kalau yang paling mulia orang yang pangkatnya paling tinggi. Atau lah pernah Ibu dengar, Bu? Lah Ibu, tidak ada. Orang yang paling mulia yang pangkatnya paling tinggi, kalau pegawai yang paling tinggi gitu, yang paling, kalau pangkat mungkin sudah 4E tertinggi ya pensiunnya Pak Haji ya, yang paling mulia yang pangkatnya kalau 6PE, tidak ada gitu. Kalau jabatan eselon 1 tidak ada, tidak ada.
Kalau mau dalam bidang militer yang jenderal bintang 4 yang paling hebat, enggak ada. Jadi pangkat jabatan bukan tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Tapi yang mulia apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, kami jadikan engkau dari seorang laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan ibu bapak kita. Lalu kami jadikan engkau bersuku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar kita saling kenal mengenal. Tapi ketahuilah, inna akramakum, orang yang paling mulia di antara kamu. Bukan karena faktor keturunan ayah ibunya, bukan karena bangsa-bangsanya, bukan karena suku-sukunya. Kita timakan lebih rendah bukan karena hartanya, bukan karena pangkat jabatannya. Tapi inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Itulah yang paling mulia di sisi Allah. Dan itulah yang wak dapat wak capai. Inilah target ibadah Ramadan. Agar kita ini menjadi mulia di sisi Allah. Mulia di hadapan Allah yang maha menciptakan. Allah yang maha besar. Allah yang maha pemberi rezeki. Yang maha pengasih lagi penyayang. Yang mempunyai kekuasaan seluruh alam ini. Agar kita mulia di sisinya. Kalau Allah muliakan kita, berarti Allah angkat derajat kita, Allah akan bantu kita ibu. Namanya kita bertakwa, banyak kemudahan-kemudahan, banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah terhadap hambanya yang bertakwa. Lihatlah dalil-dalil bicara takwa ibu. Baik di dunia diberikan banyak kemuliaan, banyak kelebihan. Orang bertakwa nanti akan dimurahkan segala urusannya, diberikan rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari pintu-pintu yang tidak diduga. Diberikan ketenangan hati lahir batin. Dan nanti urusan akhirat, orang bertakwa diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak tersebut ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka kalau kita ingin berhasil perlu persiapan. Ramadan bulan mulia yang banyak istimewanya, jangan nanti kita ketika setelah akhir Ramadan berlalu begitu saja, kita tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan. Satu hadis mengatakan beberapa yang harus kita waspadai. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak dari orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi ketahuilah kata Rasul, laisa lahu min siyamihi, nanti setelah akhir Ramadan nak ado nanya dapean dari puasa nyodo illal ju' wal 'atas, kecuali hanya merasa paling kita lapar dan haus saja, itu yang dapat. Tapi pahala tidak didapatkan, iman tidak didapatkan, imannya tidak bertambah, hanya dapat pahala yang didapatkan hanyalah paling kita kerombongan halus. Itu harus waspadai. Kita tidak ingin gagal Ramadan yang akan datang. Kita harus maksimal, harus lebih hebat puasa yang bisa akan datang dari yang Ramadan dulu. Harus bertekad.
hebat dalam ibadahnya, semua ibadah. Dalam tarawih kita harus lebih hebat dari Ramadan. Dalam baca Quran kita harus lebih hebat dari Ramadan kemarin. Kalau Ramadan patah ibu bapak menamatkan 1 juz atau 3 dalam semua Al-Quran itu 30 juz, maka Ramadan besok harus khatam Pak jadi 2 gitu. Kalau Ramadan dulu khatam Pak 2 kali, bertekad lebih baik bisa 3 kali Pak. Itu lebih baik. Kalau Ramadan dulu kurang Pak sedekah Ibu Bapak, kini kita bertekad Ramadan besok awal dan ingin ketinggalan. Infak sedekah harus lebih banyak dari Ramadan besok. Kita tidak mau gagal lagi dalam Ramadan yang akan datang. Maka perlu beberapa persiapan yang matang. Nah, kalau bahasanya beberapa, kalau bahasa dunia olahraganya, Ramadan adalah Olimpiade. Tingkat olahraga ibadah yang atau olahraga tertinggi di antara para atlet-atlet papan atas. Maka Ramadan adalah waktu atau kualitas kesempatan terbaik membuktikan ibadah yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mau ikut tanding dia berapa? Ikut masuk sebuah kompetisi pertarungan, dia harus punya persiapan. Tidak bisa langsung deko tanding yang bisa berapa tanpa persiapan, tanpa stretching, tanpa TC, tanpa warming up, langsung tanding pasti kalah. Jadi anggap ini berapa Ramadan ini boleh kita anggap sebagai motivasi berapa? Ini sebuah ajang kita untuk berkompetisi untuk membuktikan tanding kita nanti mendapatkan sebuah piala yang namanya apa? Karena itulah kita perlu persiapan lahir batin. Persiapan sebenarnya betul lahir, tapi juga batin. Yang penting itu adalah ini persiapan lahir batin. Jadi boleh nih kita ada semarin menjelang Ramadan kita siapkan taharan masjid, bersih-bersih masjid itu sangat mulia. Bulan barasia dicat masjid boleh, tempat ibadah dibersihkan, guru bersama itu persiapan fisik itu sangat mulia. Bulan berkawan nyaman berpuasa. Tapi persiapan fisik Ramadan itu harus dibarengi dengan persiapan batin, ruh spiritual. Karena berapa? Kalau kita lihat hadis yang populer itu berapa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban ada harapan, berharap betul nanti diterima, betul perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang berlalu. Jadi makna imanan, iman dan wahtisaban berdoa itu ini bentuknya berapa? Bukan fisik, tapi berbentuk hati, kalbu berpersiapan dari dalam iman. Berarti iman harus berkuat agar berhasil nanti Ramadan kita tuh. Kita harus laksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa itu dengan keimanan. Iman dari mana datang? Dari hati. Maka yang pertama ibadah adalah menjelang Ramadan, hati awak harus dibarasiahan. Nah, kenapa lepasnya? Hati awak harus barasiat, harus elok, harus damai. Menjelang sampai hari menjelang Ramadan. Tidak boleh bapak sakit hati menjelang Ramadan. Nah,
Kalau ada juga hati sakit harus dibalasnya capek-capek, kuliah awak itu bersama. Nggak boleh lagi iri dengki. Maka segala penyakit hati berapa menjelang Ramadan kok itu harus dihapus, dikikis habis, diganti dengan hati yang mulia, sifat-sifat yang mulia. Tidak akan berhasil, tidak akan berhasil Ramadan kalau hati kita bermasalah. Ya baik. Kalau hati awak tidak ikhlas, tidak bisa. Bawa ke puasa kalau tidak ikhlas hati. Dari sahur subuh sampai awak maghrib menahan pari awak, tidak akan tahu awak do puasa kalau hati awak tidak ikhlas, hati awak tidak sabar. Maka itulah yang pertama dulu kalbun, hati ini harus kita perbaiki, harus kita obat kalau sakit, ya. Rasanya udah mau sakit hati gitu, terus capek juga gitu. Ada buat bersih agar nanti kita betul-betul maksimal nanti menjalani ibadah bersama. Satu ayat, nah ibadah satu mengatakan, maka dalam bentuk juga bagian persiapan hati ini, maka satu yang juga paling penting dalam ibadah adalah maka mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di manusia yang lemah, sadwa waktu ada yang bebas dari perbuatan dosa. Ya Pak Ibu? Atau ada ibu bapak yang berani mengatakan siapa yang tidak ada berdosa ini? Yang berani? Yang tidak ada. Maka itulah kesempatan kita menjelang Ramadan ini terhadap seluruh dosa-dosa kita. Maka mari kita segera bertobat. Kalau dosanya mungkin betul-betul bentuk, apakah perbanyak istighfar atau bertobat yang sebenar-benar tobat kepada Allah Subhanahu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah wa beriman, taubat, bertaubatlah kepada Allah. Karena kita ini banyak dosa yang kadang-kadang zahir yang nampak atau dosa yang tersembunyi. Maka segeralah bertobat kepada Allah. Apakah mungkin dosa yang tak nampak dari hati, dosa mata yang melihat hal-hal yang tak benar. Makanya sekarang berapa pengaruh HP ya Pak Ibu? Teknologi canggih. Saya punya HP Android saja. WA. Kita sering akses Facebook, akses YouTube, akses TikTok, akses Instagram. Karena kita tidak berencana juga. Awak elok nih, awak yang materi ceramah ya Pak. Tapi tiba aja orang kalau pakainya nggak senang-senang. Bagi iklan. Maka itulah ini bagian kecil. Maka mari bulan Ramadan ini kita bersihkan hati kita, berhadapan dengan dosa kepada Allah. Maka mari kita untuk segera bertobat. Bagaimana taubat nasuha itu? Bertekad kita menyesali seluruh dosa-dosa kita, menyadari seluruh kesalahan itu, minta ampun atau bertobat kepada Allah, bertekad berawak jangan diulang-ulang. Inilah nanti Ramadan adalah waktu terbaik kita untuk hanya melakukan amal-amal kebaikan. Itu berhadapan dengan dosa. Kemudian berhadapan dengan manusia lain apa yang perlu kita lakukan persiapan menjelang Ramadan ini terkait dengan dosa sesama manusia. Maka mari kita pererat silaturahim, saling bermaafan. Jadi itu harus beres dulu. Maaf antara apa itu dapat? Maaf antara anak dia orang tua. Ini wajib. Anak
anak harus minta maaf dapat ridho orang tuanya yang pasti. Orang tua sudah ayah dan ibu juga harus sama-sama mengikhlaskan, juga sama-sama meridhoi mungkin lalai terhadap anaknya, lalai terhadap nafkah pada anak-anak, maka keduanya harus saling mendapatkan ridho dan saling bermaafan. Tidak ada lagi kebencian, iri, anak yang mungkin merasa dianaktirikan oleh orang tua, rasa dibedakan kasih sayang, itu tidak adil ini. Harus habis saja, maka saling bermaafan. Kalau di depan anak pun ada sama ayah Hawa, kalau masih hidup, kalau dekat segera berapa minta itu ayah kita. Ibu dia ada orang tua yang ibu, yang ada ibu dia kok jauh, tidak bisa turun, tidak bisa kini video call. Pokoknya harus mendapat itu. Ya ibu, tidak ada lagi sekat persoalan hati dengan orang tua. Orang tua anak awal dimaafkan, mungkin balik masalah ibu. Ini kan orang tua yang anak kadang-kadang menyusahkan rasanya, membuat sakit kepala banyak mana perangannya. Surah semayang dalam semayang perangannya hura-hura berbuat kenakalan macam-macam. Maka jangan lupa dengan seluruh keikhlasan, maafkan seluruh kesalahan kita, doakan dia. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah, dia kembali kepada jalan. Itu harus selesai. Kemudian harus ada saling maaf di antara suami dan istri. Ya Pak, di dalam rumah Pak itu harus beres Pak. Karena kita tidak ada terlalu kita lalai. Kadang-kadang kurang belanja ibu belanja ke pasar tak kurang, sakit hati ibu. Nah, udah aku belanja biasanya lagi di belanja gratis, ini satunya. Ikut namanya dia sakit ke pasar baiklah Ronaldo. Coba lihatnya, satunya udah lebih belanja ke pasar. Inilah satunya naik ya ibu. Yang macam-macam. Pokoknya seluruh perjalanan kehidupan kita, namun berkeluarga pasti ada salah. Yang kami mungkin dibilang suami dan ibu-ibu, pasti punya juga salah lain. Ibu mana tujuh? Nah, ada juga salahnya. Makumnya Ramadan kok, maka mari kita perbaikan. Boleh bego nyaman makan Ramadan, bapak bapak sama sana hati di Ramadan. Ibu, yang baca-baca Ramadan. Nah, kalau Ramadan baru sehari baru tiba bukuan, anda sesuai selera buku. Apa minta kawan di kembalian dewan. Ini dia kali. Maka mari berdoa, suami dan istri dalam Ramadan kita harus bersihkan hati. Mari kita saling bermaafkan. Sudah masuk Ustaz? Baru lagi Ustaz? Kemudian juga berdoa tetangga sebelah menyebelah, bertetangga juga saling bermaafkan. Jadi itu tadi bersama hati bersihkan hati, taubat istighfar kepada Allah, kemudian juga sama manusia saling bermaafkan. Yang terakhir berdoa, persiapan dengan ini adalah persiapan lain yang di belakang itu, persiapan ilmu. Ilmu apa? Ilmu ibadah puasa Ramadan. Itu harus baca balik. Agar nanti Ramadan waktu benar melakukan puasa sesuai dengan aturan syariat, itu harus sesuai dengan ilmu. Apa yang membatalkan puasa terus tahu. Yang mengurangi nilai puasa harus paham Ibu. Jangan ikut puasa tapi kita lakukan hal-hal yang merusak membatalkan ibadah puasa. Uji dan sebagainya, beradu domba dan sebagainya. Itu harus kita tahu paham. Jadi barangkali kalian pahami ilmu ibadah puasa Ramadan, karena dengan ilmu kita beribadah puasa, maka mudah-mudahan nanti dengan ilmu itulah puasa kita bisa lebih maksimal sampai nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Yang kita sampaikan, ketika kita berdoa juga nanti, mari kita berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat. Badan sehat juga perlu Ibu Bapak untuk puasa Ramadan. Persiapan fisik kesehatan. Nah, jago badan sehat-sehat Ibu Bapak. Ajak-ajak olahraga. Nah, jangan malas gerak. Boleh berhenti pada sehat semua Ramadan. Bapak sekali Ibu Bapak, bagi-bagi ke maraton, karena Ibu Bapak orang yang sehatlah dia akan bisa mengamalkan puasa dengan sempurna. Kalau sakit tidak bisa berpuasa. Nah, dia bersama juga kesehatan. Siapa juga nanti berapa uangnya yang banyak untuk tabungan nanti agar bisa nanti kita masukkan di hari bulan. Mudah-mudahan Allah kita berdoa ketika malam hari ini kita berdoa mudah-mudahan nanti umur kita panjang, kita bisa masuk Ramadan yang benar sehat,
sampai nanti akhir Ramadan bisa laksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa siang harinya, termasuk ibadah pada malam-malam harinya, sehingga nanti di akhirnya kita betul-betul bisa mendapatkan sebuah hadiah yang namanya takwa. Allah ampuni dosa kita nanti di akhir Ramadan sampai 1 Syawal. Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang karena kita sudah berhasil melakukan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat ibadah dan banyak maaf kata yang kami kenal. Kami akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.